karena permintaan. Nah, karena kok bisa ada yang iya, jadi FPS 2 pembahasan soal CPV 1. Aku belum. Hmm, bisa nggak? Atau ternyata nggak bisa. Atau kamu punya yang ini angkatan berapa sih UPN? Jadi, jadi kakak kelas kalian masih sudah ada bang soal. Diuji udah satu angkat dua aja. Anak-anaknya kayak mau menyerah. Ih, bingung lagi gimana. Oke. Mungkin ya. Oh, ya. Ini soal apa ini? Soal soal dari sini apa soal kalian? Cepet semua langsung bikin. Enggak ada, tetap enggak ada. Gimana sih? Lah ini aku. Oh, mungkin ini.
naikin, naikin poin. Namanya naikin. Udah, nah, oke, itu mau uji klinis oh, oke kita mulai ya. Jadi kita bahas soal UP yang kemarin. Soal soal ujian CBT kemarin. Di soal yang pertama, sebuah farmasi mengembangkan obat anti hipertensi. Oke, ini soal ujian. Obat ini lulus uji praklinik pada hewan. Peneliti kemudian meneliti relawan sehat, mulai ke mulai ke toleransi serta obat tersebut misalnya kan ya, paru lain-lainnya. Pada tahap ini belum dinilai efektivitas klinis secara khusus. Oke, terus berarti ini pada fase untuk fase praklinik itu biasanya yang dipakai sebelum di manusia. Bahasanya jadi praklinik itu memang fasenya ya penelitiannya pada hewan. Fase satu itu untuk menilai dosis aman. Biasanya yang paling dipakai fase safety sama untuk dosis aman itu nanti pengembangan dari masih fase satu tapi pengembangan. Jadi fase satu itu biasanya ada dua atau tiga, nggak bisa dijadiin satu. Yang pertama dosis aman. Jadi nanti 10 miligram, 20 miligram. Nah, itu sama sekali efek sama. Terus uji klinis fase 2 biasanya melibatkan 100 sampai, oh iya, fase satu dulu. Kenapa kok cuma 20 sampai 30? Karena memang ini jika sangat sedikit orang yang mau, ada resiko meninggal buat dia. Jadi subjek penelitian. Terus karena sudah tahu aman, sudah lewat fase satu, masuk ke fase 2 sudah benar-benar aman, baru bisa di blast 100 sampai 300 pasien. Dan biasanya memang yang menderita, misalnya kalau dari soal ini kan sih. Nah, nanti untuk melihat efektivitas, jadi fase 2 itu ada efektivitas, ini jawabannya B. Awal, awal dari 4. Hai pengguna Zoom. Oke, terus Halo dok, nggak kesini aja di Jemur Sari loh. saya di luar kota dok. Tidak selamat liburan. Tidak pasti aja. Oke, terus fase 3 ya. Kalau untuk fase 3 dia sudah tahu efektivitas awalnya seperti apa, baru nanti benar-benar yang seluruhnya. Tapi itu nanti untuk membanding. Jadi obat yang sebelumnya. Contoh,
ada obat baru yang yang lama dari obat hipertensi kamu tahu Captopril ya, udah ya itu ada obat baru namanya si A. obat obat si B sama si C itu memang sudah tersebar luas sudah lama lah jadi obat hipertensi. Nah si A ini sama si B sama si C itu dibanding nanti efek klinisnya lebih besar yang sama profil efek sampingnya itu yang fase 3. Nah, nanti yang fase 4 itu memang sudah apa ya, post market surveillance sudah disetujui dan kita pada di fase 4 itu biasanya itu fase monitor. Intinya itu di fase monitor. Jadi dari obat-obatan itu yang sudah tersebar luas, sudah semuanya sudah setuju, nanti dilihat setahun 2 tahun setelah itu dimonitor beneran bagus apa efek samping yang kemarin ada waktu penelitian dianggap nggak ada, hampir nggak ada. Itu muncul apa ngomong profil efek samping. Ya monitoring lah intinya itu. Gitu, oke. Jadi jawabannya yang B. Nggak bisa. Nomor 2, diare amoebiasis seorang mahasiswa kedokteran 19 tahun. Masih level 11 tinggal mengalami diare berdarah. Diare berdarah. Diare berlendir. Ya udah berlendir ya. Dan sesekali berdarah. Oke. Setelah makan makanan kaki lima yang kurang higienis, pemeriksaan tinja menunjukkan parasit Entamoeba stolid. Menjelaskan bahwa penularan terjadi ketika pasien menelan bentuk parasit. Ya, oke. Pertanyaannya, stadium mana dari Entamoeba histolytica yang bersifat infektif menularkan ke manusia? Kalau Entamoeba histolytica, dia dari stadium yang nah, istamata. Wah, trofozoit itu dia nanti eh, dia itu nanti vegetatif di kolon terus. Nah, kalau stadium infektif berarti dia saat masuk ke tubuh manusia. Nanti kan setelah masuk dari kista itu setelah masuk dia nanti akan berkembang jadi trofozoit di lubuk kolon. Nah, trofozoitnya ini yang nanti bikin jadi dia nih, namanya stadium invasif kalau trofozoit bukan stadium infektif. Ya, nah ini dijelasin kenapa kok trofozoit bukan stadium ya, karena itu sangat rapuh di lingkungan luar. Jadi seharusnya kista itu tadi itu juga akan dikeluarkan bareng sama trofozoit. Jadi trofozoitnya cepat matinya karena sangat rapuh.
Kalau kista itu kan lewat di lingkungan lembab kan. Kalau sizoid, sizot, sizot, sizoid, kan sizoid, sizot, plasmodium malaria. Kan. Oke, nah itu ya. Jadi entamoeba selain dia itu nyerang ke kolon, dia itu juga bisa nyerang hepat, nanti menyebabkan abses dan hepat. Tapi tetap bentuknya itu nanti invasifnya adalah propozoid. Sporozoid itu yang buat plasmodium sama kayak season. Season apa season? Rasa buat season itu ditularkan lewat nyamuk Anopheles. Oke. Metaserkaria. Kayak ini cacing-cacingan. Biasa. Untuk kista infektifnya yang cacing. Oke. Apanya itu? Oh, berarti metaserkaria. Nah, metaserkaria itu kista, tapi yang mengeluarkan cacing. Memang. Kalau ini kan so, sama besok. Nah, itu yang kamu harus tahu dulu. Dia dia itu masuk film apa? Yang nematot. Nice. Kulit angga, ketiak kering itu korin dari apa sih itu rangkuman soal. Ya, ya, ya. Yes, oke, gitu ya. Jadi intinya adalah kulitnya. Jadi lagi-lagi tahun ini aktif, dia ke poli dengan keluhan kulit ketiaknya kering, terus kemerahan sama sedikit beberapa minggu. Oke, antiperspiran sangat kuat untuk mengurangi. Oke, kulit ketiaknya yang nanti tambah kering, terus habis itu sedikit iritasi ada. Ini penting. Oke, swab kulit ketiak di kuku didapatkan bakteri. SPP itu spesies sama Staphylococcus epidermidis. Yang Staphylococcus epidermidis itu adalah flora normal. Ya, tinggal yang Corynebacterium. Interpretasi paling tepat adalah infeksi bakteri berat yang memerlukan antibiotik sistemik segera. Bukan. Nah, kalau misalnya dia infeksi berat, otomatis kondisinya juga nggak akan cuma kulit kering, pasti ada sesuatu. Flora normal kulit yang dapat berperan dalam dan iritasi. Ini kan iritasi ringan, ada sedikit iritasi, ketika iritasi ringan, tapi ya belum tentu. Jangan, ini masih mungkin. Yang B ya. Yang C, kontaminasi laboratorium yang selalu diabaikan. Biasanya kalau kontaminasi kayak gitu itu bakterinya itu bakteri Pseudomonas, Pseudomonas. Bukti infeksi nosokomial yang resisten banyak multidrugnosis. Nah, ini yang Pseudomonas itu yang multidrugnosis. Terus bukti kolonisasi jamur pada kulit ketiak. Sporanya enggak, ya berarti
Masih, masih tiga. Oke, cocok ya. Aman? Ada lainnya? Kalau enggak langsung. Oh ya udah, berarti aman berarti. Nanti kalau mau baca-baca enak sih ini. Sebenarnya lebih pembahasannya lengkap banget. Mantap. Nah, itu masalahnya. Itu masalah bukan kamu tok itu semua orang di Indonesia. Betul. Sip, sip. Oke, lanjut. MCQ itu apa? Nggak tahu. Oke, lanjut. Seorang pria 30 tahun tani di daerah persawahan pada malam hari membekalkan tungkai sejak 6 bulan. Dia petani, bilang mencari. Pada pemeriksaan fisik tampak pembesaran kelenjar limpa yang mengenal pembesaran. Terus habis itu pada malam hari pemeriksaan darah jari pada malam hari dan dengan sediaan dan diwarnai kimsa. Pada mikroskop tampak parasit cacing tubuh melengkung dan pada ujung ekornya tampak dua titik yang sakit. Di deretan jawabannya ya ujian. Kenapa? Kita lihat yang Wuchereria bancrofti ini berselubung sekilas mirip Bugia malaria. Cuma nukleusnya tidak mencapai ujung ekor. Oh, ini. Jadi ini nukleusnya nggak sampai ujung. Kalau Bugia malaria, badannya agak ciri paling khas adalah dua ini yang secara sebagai loa-loa. Kalau loa-loa, deretan inti kontinu sampai ujung ekor. Kamu cek aja sekarang. Ini juga agak sih. Iya, soalnya dia langsung pernah.
memang dia bisa jalan. Inti-inti inti ini sampai kalau yang dia marah, nah, ya, intinya dia malah intinya juga sampai kayak gitu. Dua inti terminal di ekor. Terminal itu kayak gimana? Hah? Terminal itu berarti ekor satu dua ini coba ditambah. Mana? Makanya kok nggak ada sensasi. Hah, nggak tahu mana itu ini mungkin. Bukan juga sih. Sama tuh. Awalnya tadi kan juga hujan. Oke, jadi ini ya intinya adalah kalau ada tanda tanda ada dua inti yang terpisah jelas itu yang rugi rugi malah. Kalau yang nggak ada itu jadi sama kan tubuhnya melengkung-melengkung terus ada selubungnya juga. Oh ini sebenarnya ada gambar mas. Oh iya, kalian ujiannya pakai apa? Pakai komputer. Iya dong GPT. Enggak pakai apa maksudnya? Pakai Google atau aplikasinya mereka sendiri. PN. Hmm, nice people. Hmm, ini bukannya tadi gambarannya si Bucereria ya? Oh iya, kalau Bucereria
kriteria sama. Kalau juga sampai nah, iya dia juga terselubung, bisa jadi tempat ini nukleus tidak sampai. Kayaknya kriteria bentuk ya nggak kriteria dua inti terpisah. Kalau dari gambar itu nggak sampai. Juga faktor faktor serta fulus tidak berselubung, ya, khususnya tidak mencapai ujung ekor, tapi datang besar kiasis, paper blindness, itu hebat sama non. Tapi ini yang tidak berselubung. Kalau yang walau ada inti nggak sama dibutil lah tulisnya. Mansunela persistent. Kalian cacing-cacingan ini berapa kuliah? Satu pertemuan. Kan itu dokter. Kedokteran nggak cuma dia tidak berselubung, deretan inti sampai berkumpul tidak ada bisa dan tidak berselubung sampai, sampai deretan inti. Oh iya, deretan intinya sampai parasit, parasit
ringkasan konsep langkah praktis identifikasi apakah ada suhu. Perhatikan pola ini. Oh, pertama lihat suhu pola ini. Dan kalau berhenti sebelum 7, jadi kalau ada dua itu bisa siang. Kalau inti berderet sampai ujung pulau, jadi kalau misalnya nggak sama ibu saya cuma ini salah terus nggak bersekutu, oke bisa dibaca sih. Lanjut, mana yang tidak utama ditularkan dari ibu ke anak sebagai infeksi kongenital klasik? Infeksi kongenital klasik berarti dia yang vertikal, yang tidak rubella, varicella zoster, HIV, cytomegalovirus, hepatitis B virus, ya, yang lain-lainnya ini nanti karena bisa sawar. Tapi wabah hampir semua infeksi virus ibu itu nanti akan meninggal. Jadi kayak varicella zoster, rubella, morbili, terus salmonella itu nanti nurun ke anak karena bisa menyebabkan kecuali hepatitis B virus. Ini masih ada yang nggak 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 ada tuh. Jadi maksudnya ini vertikal ini menularnya karena masuk pesawat atau menembus plasenta lah, masuk menembus plasenta sehingga yang kalau sakit dia anaknya karena HIV itu window periodnya itu makanya anaknya baru bisa berapa ketularan apa enggak positif setelah biopsi. Tapi rata-rata nggak sampai jarang karena memang kalau memang sudah kena dari ini ya kehamilan karena HIV itu kan dia jadi itu kan jadi dia batuk pilek sedikit aja apalagi anak-anak kan sampai meninggal karena memang sistem imunnya ruwet ya. Oke, jadi oke, lanjut ya. Tahu namanya in utero atau in utero. Lain-lainnya dibaca sendiri. Iya, dokter males baca lu dokter. Hepatitis B, kenapa kok dia salah di soal? Sebenarnya dia bukan nggak ditular, tapi penularannya itu bukan in vitro atau intra. Jadi dia ini
dari nah, saat persalinan. Jadi kan dia itu cara penularannya itu dari kontak. Nah, waktu penularan, waktu persalinan, si adiknya, si bayinya pasti terus pasti ada perdarahan. Yaitu waktu itu. Jadi bukan dari uterusnya, dari plasenta. Ini penularan. Kalau misalnya lagi bisa dicegah, nggak kena apa waktu SC misalnya, waktu sesar, operasi sesar, amniomnya itu dikeluarkan, seketul itu dikeluarkan, itu baru dipecah ketupat keluar. Nah, makanya hepatitis B disarankannya SC, sesar, sesar dan sesarnya nanti ada. Dia kan coba pertama. Oke, lanjut. Giardiasis sekarang seorang laki-laki, anak laki-laki 6 tahun, diare berair, kadang berbau sangat air, berbau, habis itu perutnya naik. Dia sering minum air di sungai tanpa dinas. Ini keyword-keyword. Apalagi pemeriksaan tinjanya menemui tanpa psikiater. Pertanyaan stadium efektifnya giardiasis, baik giardiasis yang apa? Rata-rata kalau protozoa kayak gitu, sebelum nanti dari kista, nanti dari kista itu tumbuh jadi troposit, troposit gimana? Oh, kista, apa itu? Apa? Oh, kista. Ada itu pupuk untuk oosit dari protozoa seperti toxoplasma. Terus stadium pada si dia seperti itu. So, berarti hanya yang pada koksidia. Oh, kista itu nggak ada di ya, hanya toxoplasma. Nah, kalau toxoplasma yang oh, kista. Stadium ini. Kalau kista ini, kita efektif merozoit. Merozoit adalah bentuk dari multiplikatif dalam ini perkembangannya setelah kromosom. Tapi pada protozoa yang plasmid. Nah, api kompleksnya itu
bukan Gen film apa Gen film. Tahu ya yang gitu apa terus habis itu genusnya apa, terus film spesies. Nah, tapi kompleksnya itu adalah filmnya. Oke, lanjut. Fokus. Berapa soal sih? 75. Ini kok ganjil sih? Gak tahu udah. Satu sampai KKN. Sekarang anak 7 tahun datang dengan hapus tenggorok diwarnai hitam. Tunjukkan fokus gram positif. Ya fokus gram positif. Tersusun, memanjang seperti rantai kecil. Berarti dia yang fokus atau stabilofokus. Memanjang loh ya. Jadi stabilofokus itu bentuknya kayak bedain gitu aja yang lebihnya gampang. Yang stabilofokus dia itu memanjang. Ya, beda. Bukan yang kayak gitu. Serial. Terus kamu jawabnya yang stabil. Hmm, yang apa? Biogenes. Streptococcus aureus. Streptococcus. Enggak, itu Staphylococcus aureus itu. Lupa aku yang oke, kita cek. Strep, Streptococcus itu ini Aninosus ini. Kayaknya yang berderet cuma Staphylococcus biogenes. Streptococcus itu ada dua tipe ya. Ada yang tipe yang grup A sama yang grup B rata-rata itu yang eh, apa sih namanya? Hemolitik, beta hemolitik. Jadi dia itu nanti ada yang grup B. Satu titik
Streptococcus A dan Streptococcus pyogenes. Tapi dia yang grup A itu menyebabkan radang. Dia membuat jelasin sepeda. Nah, oh enggak emang nama beta hemolitik. Hmm, mas, ya, namanya aja. Yang jelas membedakan kalau aku yang beda itu streptococcus sama staphylococcus. Kalau staphylococcus kayak kalau yang rata itu yang tapi mantel no streptococcus terus macam-macam streptococcus buahnya. So, jawab aja yang biogenes. Yang gampang-gampang ini. Neisseria meningitis. Kalau dia diplococcus bentukannya itu nanti kayak biji kok. Nah, fokus itu kan bulat. Tuh, mau lihat? Boleh. Kayaknya sih Neisseria. Jadi dia bulat terus tuh kata-kata jadi fokus. Neisseria meningitis. Oh, nah, biasanya dia meningitis. Ada satu lagi Neisseria. Harusnya sih kalian dikasih juga Neisseria seksual atau kencing sama itu. Berkoloni membentuk diplococcus yang bakterinya nanti gerak. Family. Enggak lah, ngapain kamu? Ih, malesnya. Bisa dipakai untuk yang lain-lainnya. Otakku. Eman-eman otakku. Sarsina. Ventriculi. Sarsina ini menyusun diri dari situ apa sih? Kalau yang mikrofokus, luteus, ini gram.
eh, fokus ke mereka. Oke, positif. Biasanya berkelompok dalam tetra dan atau irregular. Berarti tetrat itu empat, dobelnya mikrofokus. Jadi dia empat empat. Tetrat nggak keluar nggak keluar. Kebaca sih keluar mikrofokus. Kalau kalau glucose itu juga ada. Kalau udah koas, itu rata-rata kalian cuma, oh ini mungkin yang diakiasis atau apa etamoeba itu kan semuanya itu termasuk dialisis silet. Obatnya apa? Mana? Bodoh amat dia yang diakiasis atau yang albendazole apa? Albendazole jauh karena itu udah beres. Kalau protein eh tergantung sih kamu mau jadi dokter yang gimana. Kalau kamu mau jadi dokter yang dianalisis, maksudnya caramu ngasih obat itu ya nggak usah terlalu banyak lah, nggak usah dibawa itu ya kamu masih pakai protein-protein. Tapi kalau kamu mau jadi dokter yang is di pengajar ya langsung dikasih apapun. Obat batuk ya udah dikasih solusi terus ditambah tambah batuk yang sering yang seorang yang batuk. Nah, tetap jadi dokter kualitasnya. Gimana dokternya? Wah, tenang aja, si Panji. Seorang anak laki-laki 10 tahun, kakaknya perempuan 14 tahun. Baru PD keluhan di 4 hari. Mual muntah lemas, gak nafsu makan, aktif. Tampak petekie pada ekstremitas. Tahu petekie itu apa? Petekie itu adalah pembuluh darah virus arteriol dan tahu arteriol dan ini nanti kayak kerja. Diagnosis yang paling mungkin adalah khasnya petekie itu cuma dengue atau ada namanya itu semua HFMD. Tahu belum belum waktunya kamu masih semester satu. Diagnosis yang paling mungkin. Emang tapi kamu udah diajarin diagnosis? Belum. Lah ini. Nah, tapi kemarin juga diagnosis. Belum. Kalian. Aku mau jawab jadi. Yalah, masa ya nggak tahu. Ya, aku langsung aja kayak jadi. Udah jelas. Kalau demam tifoid itu kan masalah orang yang terus ciri-cirinya demamnya itu terlebih jadi naik turun naik waktu. Ada campak atau measles. Ini triad klasiknya itu ada batuk,
terus habis itu ada jadi matanya juga merah. Terus diikuti ruang makhluk makhluk akbar sama ada bukan teki. Nah, idiopathic trombositopen itu kurang, itu bikin teki. Tapi petekinya itu besar-besar, lebih namanya kurus. Jadi petekia itu kalau kecil, kalau besar namanya kurus. Kamu pernah kena demam berdarah? Nggak pernah. Kamu nggak pernah sakit ya? Keren loh. Nih kayak gini. Ini kan kecil-kecil kayak gini. Nah, tapi bayangin ya ada bintik kayak gini ya. Diginiin nggak hilang. Kalau kamu digigit nyamuk kan merah juga. Kalau kamu gigit nyamuk, giniin nanti hilang. Soalnya itu bukan pembuluh darah yang pecah. Kalau ini pembuluh darah. Ini peteki ya, kecil-kecil. Kalau berkurang, nah, ini, ini gimana? Ya kan, itu trombositnya. Jadi, ini kamu tutup ya, pasti dia langsung pembuluh darahnya langsung. Duh, jangan kok. Maaf lagi. Mumpung habis ini lebaran lagi. Nah, ini sekarang leptospirosis. Leptospirosis ini itu nanti ditandai sama nyeri otot di betis. Nah, itu gara-gara kencingnya hewan. Banyak kan kencingnya tikus atau Yersinia pestis. Pernah dengar? Pernah dengar kan? Familiar kan? Yersinia. Misalnya leptospira, SPP, sama Yersinia pestis. Penyakit air kencing tikus. Lanjut, seorang anak 8 tahun digigit anjingnya tambah agresif sama hipersalivasi. Dokter menjelaskan orang tua bahwa penyakit anjing namanya tadi ditularkan virus namanya Rhabdovirida. Emang ada kan? Enggak, sebenarnya sih sebenarnya itu kan ada ceritanya itu pokoknya masuk dalam kasus apa. Hmm. Nah, itu oh, sebenarnya jawabannya rabivirus gitu. Nah, ini rabies bisa virus. Kalau aku masih jadi sih sama sehat. Masuk. Tapi memang rabies itu familinya rabies. Nah, genusnya bisa virus. Tinggal nanti pertanyaannya, spesiesnya adalah bisa virus. Hanya kan memang nama penyakit ya, nama penyakit, nama parasit, nama virus itu dari famili, terus genus. Kalau misalnya ada spesiesnya ya spesies gitu. Contoh, ya tadi Streptococcus saja wis. Ya, nama. Streptococcus kan banyak.
Streptococcus ini adalah genus. Nah, spesiesnya apa? Macam-macam genus. Ada yang kayak amino, amino apa itu tadi, spesies-spesies. Nah, ya kan? Neisseria gonorrhea. Genusnya adalah Neisseria. Nanti ya bakalan ya spesies di Neisseria. Spesiesnya. Iya, harusnya. Ini berarti dia yang spesies untuk nyerang meningen atau meningitis. Sama kayak Salmonella, Typhosa. Salmonella itu nggak cuma Typhosa kok. Salmonella itu ada apa lupa. Tapi yang paling banyak menyerang manusia itu yang Typhosa. Jadi akhirnya dia jadi gitu. Itu penamaan. Nah itu kan awal awal kuliah. Kamu nggak kuliah. Hmm. Tapi chattingan sama yang beda agama itu. Klasifikasi kalian nggak usah ngapalin jadi aku saya skip saja. Ya, memang sih, memang nggak usah ngapalin. Cuma harus tahu ya itu tadi cara pertama dari genus atau genus ditambah spesies. Atau kalau misalnya masih belum ketemu spesiesnya, itu genus sama atasnya sama filum. Nah ini famili. Jadi kayak gini, Rhabdovirus sama genusnya. Jadi Rhabdovirus Rhabdovirus ini kan sebenarnya itu ya rabies. Berarti rabies bisa virus. Sebenarnya. Kalau nggak dijelaskan. Oh, jadi eh, soalnya banyak famili-famili yang lain rabies itu sebenarnya yang paling banyak ya rabies satu. Kalau ini nih ya, virus rabies famili Orthomyxovirus. Nah, ini sebenarnya berisi virus influenza, bukan rabies. Oke, sama ini juga usul kan orang menunjukkan lateral. Nah, ini malah soal soal hewan gimana? Itu kan bilang pneumonia kucing. Ya, tahu lah. Jelaskan bahwa kucing adalah definitif parasit. Parasit yang paling memungkinkan toksoplasmosis akut pada kucing adalah toksoplasmosis yang mana? KT atau yang kode ya? Yang kode. Nah, gampang. Nggak usah dijelasin. Biar dia duodenalis. Ayo tadi apa? Ya, iya. Nyerang apa? Usus. Benar. Sip. Itu dong. Enak kan? Kalau ya, kalau dibahas semuanya. Betul. Betul bahas. Oke, lanjut. Seorang anak laki-laki 5 tahun datang di hari saya ke air 4 hari tanpa darah mual muntah. Ini nggak usah. Soalnya soal vignette kayak gini nih, itu bagusnya itu kalau kamu juga, ah, ah, udah semua.
Nah, kalau kayak gini-gini kan nggak tahu anamnesisnya orang-orang di sentri Basila itu seperti apa. Masalahnya bisa terus tinggal nanti nantinya pakai parasit yang apa. Berarti iya memang kamu harus pakai keyword ya apa cara menjadi kritik. Harus sih tahu triknya adalah baca soalnya jangan dari baca soalnya dari dua kali, jadi biar lebih cepat. Contoh nih, nomor 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 12 yang masuk ya, baca ya, langsung dua kalimat kan. Pemeriksaan feses ini menunjukkan bentuk amoeboid aktif. Nah, kalau ini misalnya panjang banget, bikin capek baca kan, bikin males juga. Nah, bacanya dua kalimat. Nanti dari dua kalimat terakhir, kalau misalnya masih belum ketemu keywordnya, baca baca jawaban, pilihan jawaban baru baca. Itu cara. Itu caranya ngerjain bukan kayak gitu. Biar kamu 10 detik langsung. Ayo nomor 12 tadi ya. Pemeriksaan tinja pewarnaan modifier aktivitas menunjukkan struktur bulat oval berwarna merah. Ukurannya 4 sampai 5. Parasit apa yang mungkin? Hah, banyak sekali bisa kayak gitu. Ya, psikospora. Ini parasit banyak banget yang strukturnya modifier. Psikospora. Parahnya dia dapat dari ini, dari jurnal Arab. Makanya citasinya pakai bahasa sana. Pertama, ya, baca aja kamu baca sendiri. Kayaknya aku bener deh yang nembaknya. Nembak. Ya udah. Sip. Lanjut. Stadium feses pada pemeriksaan feses sangat sederhana. Direct smear menunjukkan bentuk amoeboid aktif yang bergerak. Endoplasmanya berisi eritrosit tertelan di dalam. Oke. Kalau ini jelas sih. Amoeboid aktif bergerak sama sitoplasma berisi eritrosit. Entamoeba. Ya, sudah amoeboid. Nah, kalau amoeboid aktif, dia sudah jadi terfosilis. Sudah. Kalau giardiasis harusnya itu dia eh, yang soalnya harusnya protozoitnya beda beda gambaran morfologinya. Nah, nih, ada flagella. Kalau trofozoitnya giardia, yaitu ada 4 pasang flagella. Tahu flagella? Ekor. Kalau yang entamoeba, yaitu 3 yang oval. Amoeboid.
Ini karena ada sitoplasma yang berisi eritrositnya. Ini kenapa kok ada eritrosit? Karena kalau yang etamofilisolitika dia nyerang khusus itu dia invasi. Invasi itu maksudnya eh, grogoti, makanya sel darah eritrosit itu yang. Tapi kalau yang giat-giat, nah, dia cuma nempel khusus. Nanti di, dengan mekanismenya dia kayak gitu, yang giat biasis itu kan dia cuma nempel, otomatis eh, apa namanya, penyerapannya itu akan kalau misalnya si entamoeba kan invasi, dia kan grogoti, otomatis kan makanya dia lanjut di sebuah daerah endemis tugas puskesmas melakukan surveillance kebutuhan larva nyamuk yang ditemukan memiliki sipon pendek dengan pectentit yang 8 tampak deretan foam scale susun satu baris rapi gantung larvanya genus dari genus apa ya? Apa kamu nembaknya? Hmm. Ini kan larvanya, bukan nyamuk. Nggak tahu lah ya. Ternyata jawabannya AIDS. Ini tidak terjadi yang ada berlaku ya sebenarnya. Ini kok kayak cacing ulat 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 bulu. Iya, Pak. Gambarnya kayak gitu. Oh iya, iya, iya. Larva AIDS itu kayak gitu. Oke. Oke. Jadi oke Ines. Larva AIDS. Kalau Alexa dia juga punya sifat. Oke. Panjang. Emang kalau larva-larva nyamuk ini dilihatin semua? Ya tapi dilihat larva-larva. Ya gambarannya gitu. Iya, Disuruh ngapa? Hah? SB. Berburu SB. Bener. Lintan. Itu lintan yang menyepara. Tapi kalian belum pernah diajarin lagi. Iya kan nggak boleh sama. Mas, waktu makan. Iya, Iya, gimana? terus tiba-tiba sini dari bokap tuh itu bisa pakai itu enak itu jelas tapi tiba-tiba kita jadi sama kita oh my god lintan ini pas polisi. Oke, lanjut. Fase mana yang dimaksud dengan fase meningkat pada serangan malaria? Oke, yuk, apa? Iya, yang ke fase meningkat fase panas. Yang tinggi, kulit panas, wajah fase. Iya, bukan.
Benar ya, ya salah satunya fase pusingnya itu fase ya, ya benar yang B gampang kan. Ada fase apa aja di malaria, fase dingin, fase meningkat, terus itu nanti ada fase prodromal sama. Nah ini yang berkeringat ini enggak, bukan fase. Gimana tanya? Kayaknya nggak gini tuh. Tapi nggak dijelasin kalau Terus ini dapat jawaban. Tapi memang ada fase-fase di pertanyaan. Fase ini ya apa namanya siklus, siklus Pavlov. Enggak, enggak tahu. nggak ada kayak gitu. Nggak tahu bisa nulis. Ya, tapi emang kayak jadi fasenya itu ada fase dingin. Jadi dia itu sebenarnya setelah yang menggigil puncak dia masuk positif berat sama perfusinya demam itu dia waktu benar ya lagi serangan panas pusing wajah. Nah, prodromal itu dia itu gejala yang nggak spesifik. Ini jadi oh mual-mual itu sebelum paroksis. Terus fase kayak fase laten itu waktu dia apa namanya periode antara. Atau malah sudah sembuh. Tapi kan malaria itu nggak bisa sembuh total. Jadi setelah sembuh berhenti lagi, nah itu. Jadi itu mulai selaten, terus habis itu, dan kalau misalnya dia aktif, dia masuk ke fase yang meningkat atau fase itu Itu juga sebelum oh kayak gitu. Ada yang panas di beberapa malam, nanti panas di. Lanjut, kandidiasis 3. Pemeriksaan pH vagina menunjukkan pH kurang 4. Swab sek vagina diperiksa mikroskopis tampak sel ragi blood oval emas dan pseudonym. Mekanisme yang paling penting karena kandidiasis itu yang penting ini UKM PPT juga itu ada di eh, pemeriksaan swab dan swab apapun ya kalau ini kan swab dari sekret ya. Swab sekret lagi terus diperiksa dikasih pewarna hitam. habis
Kamu yang jawab ini Trikomonas ya. Ya. Karena Trikomonas itu bukan jamur. Nah, kalau ada Poseidon, ini pasti ini yang menandakan ada. Wah, ya, yang jamur-jamur apa aja? Candida albicans, Candida glabrata, Mollusca, dan Aspergillus ini jamur, tapi bukan di ada yang jadi tempe juga atau Aspergillus benthi nanti jadi rajinnya tempe sama kayak nah itu mana sih. Juga menyebabkan sivis yang dia atau sebenarnya kalau biasanya kalau ada diabetes kan di dalam oh iya, gula berata ini eh, menyerang inang yang imunnya rendah. Ya, mekanisme penyakitnya, mekanisme patogenesisnya itu oportunis. Jadi kalau misalnya nggak diabetes, nggak mungkin semua sih kan di dalamnya terus diabetes atau gimana. Memang mekanisme penyakit kan. Kalau yang apikan, dia itu sebenarnya jamur yang serang. Kalau keseimbangan mikroba atau sistem kekebalan ya nanti jadi ya itu. Oke, lanjut. Virus yang jarang ditularkan jadinya saat melahirkan. Jadi intrapartum virus yang jarang ditularkan bisa. Iya kayak. Nah, tapi apa? Virus yang jarang
Berarti enggak, ini soalnya ya. Enggak. Gimana virus yang berarti masih bisa iya masih bisa enggak pasti. Gimana sih? Enggak boleh. Enggak boleh. Hepatitis B itu virus yang ditularkan pada saat kan hepatitis B. Nah, saat persalinan nah, dari intrauterin. Maksudnya intrauterin itu dari peredaran darah virusnya itu ada kan masuk ke plasenta. Pokoknya dari darah ibu ke darah bayi itu namanya vertikal. Oke. Ini kalau kalau soalnya tetap kayak gini nggak ada. Kalau nggak usah saja virus yang ditularkan kepada bayi. Salbutamol sebagai ligan eksogen. Jadi seorang pasien asma secara farmakodinamik bagaimana klasifikasi reseptor beta 2 eksogen terus agonis B2 reseptor B2 kompetitif atau selektif. Oke, yang mana tadi eksogen ya, endogen salah. Oke, terus agonis, agonis salah, yang salah. Udah. Iya, kamu juga farmako soalnya memang. Eh, memang aku aja S2-nya ambilnya farmako. Enggak, skripsiku, tesis. Kalau S2-nya aku kesehatan orang. Skripsi farmako, bukan yang lain. Oke, aku iya. Dan dosennya rata-rata orang-orang itu ya emang gila, tapi ngajarin bener. Yang makrolnya itu kan yang killer tapi gak banyak kan. Kalau orang-orang farmako itu kan killer bener. Soalnya ribet, pelajarannya kan ribet. Tapi ngajarin beneran karena tahu kalau yang penting enak malah tuh lebih enak. Karena memang wih, ilmunya itu apa? Biokimianya enak. Sip, Nah, kan kita cakep. formal Kamu kembangin obat aja dari apa sih namanya, herbal herbal gitu. Bukan herbal, apa ya, kayak kekayaan hayati yang mirip. Contoh, misalnya di tempatmu kamu mana sih? Solo mana? Oh, Klaten mana? tes. Hah? Kalikotes itu, oh Klaten yang jauh sana. Tapi kira Klaten deket-deket Prambanan gitu. Jadi rumahku tuh pas ada Solo mana ada sih. Jadi, di situ ada apa, weh? Ada yang khusus apa ini? Apa kayak kayak yang banyak di situ? Contoh kayak pohon randu misalnya. Nggak tahu. Kamu kalau di rumah ngapain aja sih? Saya ke pantas nggak pernah sakit. Nggak.
kan aku tinggalnya di Malang. Terus pindah kan ke naik dan terus ke Klaten tinggalnya dari Klaten itu kan di rumah nyoba. Terus nggak boleh pergi. Soalnya anak-anak aku itu pada banyak di kali di sawah sama bapak nggak boleh. Nanti kamu gampang tuh ya hujan. Makanya perginya coba ke Solonya. Temannya padahal kayak tempat-tempat kayak gitu tuh gue ampun. Masalah ayah. Nah, Jadi terus ya itu sama kakaknya yang eh, boleh boleh bisa kalau kita kesalahannya sama anak-anak yang lain kayak main itu nggak boleh. Itu gitu. dia diobatin dong. Kayak aku itu kemarin itu kan aku memang suka ngopi. Ya, Terus habis itu tak ambil kopi. Kopi itu tak tak cari-cari dari jurnal. Isinya apa aja sih? Dari Ceritom, Teofili, terus ada kan Oriflame, kopi, lain-lain itu. Nah, kandungan-kandungan itu tak cek satu-satu. Oh, ternyata ada yang bisa meningkatkan performance. Nah, akhirnya kalau aku nggak boleh ya semua kan. oh Kalau iya. kamu bisa langsung dijadiin distributif aja. Jadi dengan konsumsi kopi misalnya performanya gimana? Kalau kamu cari kuesioner, bikin kuesioner aja, suka ngopi nggak? Suka. Terus habis itu, jadi, eh, kalau misalnya nggak ke depan nge-gym, kilo misalnya, atau jadi sering asma apa enggak, kan ada teofilin. Teofilin kan obat reseptor beta. Nah, asma kan. Jadi tinggal dijadiin prevalensi. Orang yang suka di 20%-nya nggak pernah asma, 20%-nya Iya, terima kasih ya Bapak. apa? Enak gitu malah. Dari semester satu, jadi kamu sudah nyiapin lain-lainnya sudah dari jam. Ya, dalam praktikum mikrobiologi, kultur E. coli dimasukkan ke medium nutrisi dan diinovasi 24 jam. Terus pengukuran kekuruhannya, UD tiap jam menunjukkan bahwa antara 6 18 jam jumlah dan sangat cepat dan signifikan. Berarti log apa? Lag ya, si eksponensial dan ini udah apa? Kalau yang adaptif, adaptasi akhir tahu. Terus yang lag, adaptasi yang apa? Kalau yang stasioner, nanti saatnya ya. Sip, mantap. Itu virus dari gigitan nanti lihat tapi enggak ya. Nah ini yang Rhabdoviridae. Nah kalau kayak ini benar. Ini yang soal asli. Ya, Nah, kalau kayak ini termasuk dari famili apa? Nah, kita perlu tapi cocokologimu benar kalau kayak iya kan memang nama penyakitnya itu dari contoh giardiasis dari giardianya ya, demam tifoid dari salmonella typhi. Cocokologi. Nice people. Lanjut nih. Tapi aman ya, Flaviviridae aman. Itu virus yang dengue, Zika. Zika ini apa? Nggak tahu. Stop. Mungkin nanti ada. Panjang itu nanti. Kalau ortomixo, itu influenza. Tobacaviridae,
nyamuk ya. Tapi rubella sama cikungu. Cikungunya itu tapi bukan nyamuk, dia lalat. Kalau Retroviridae, reverse transcription HIV. Oke, bisa. Oke, Kayaknya pas 90 vaksin 90 tergantung. pasti. Nah, kamu tuh kalau lihat, nah, hasilnya 90. Hmm, kecuali BCG semua. Jadi BCG itu yang kamu harusnya ada juga yang bekas. Nah, itu gara-gara memang suntiknya itu namanya subkutan dengan sudut. Kok intradermal. Pokoknya yang menimbulkan gula. Gula itu pentingan. Makanya ada sampai besok-besok. Itu kalau dicerita, Nggak ada, harus dilihat. Terus, kalau vaksin, kalau enggak ya nggak ada. Jadi nanti kalau intramuskuler, semua vaksin kecuali BCG itu adalah intramuskuler. Yang BCG, apalagi BCG. Pokoknya ingat-ingat BCG itu vaksin yang kan ada silakan. jadi bisa vaksin BCG untuk melindungi penyakit tuberkulosis bekas yang lewat. Nah, jadi disuntiknya itu dia 45 derajat, enggak kayak biar keluar. Nah, tandanya kayak ada kan tempat. Kamu vaksin apa enggak? Nah, kamu mandi gimana biasanya? Oh, jadi ya udah lah. Emang ya masih lagi. Ya, ya itu vaksin BCG. Jadi tapi skill lab, kamu skill lab ini, skill labnya lagi vaksin, lagi suntik lah, tiba-tiba ada vaksin. Di ajarinnya di mana? Dan menurut saya Ah, itu ada beberapa intravena. baik. Nah, harusnya ini masuk skill lab. Kalau kalian di apa namanya skill? Ya skill lab gitu. Ya. Hmm. Pemeriksaan kepala, kemudian Hmm. toraks, abdomen. Yes. Oke, udah 5 ya. Sisanya baca sendiri bisa ya kayak gitu tadi ya. Yes. Terus. Bagus bahas. Cuma suci. Cuma fisik aja. Yaitu
kasih. Oh, Ya aku lihatnya gitu ya udah ya udah. ya yang bukan BCG memang yang di imunisasi. Kalau nggak gitu kan kamu nggak belajar. Betul lagi. Betul. Aku, ah, oke, sekian kalau gitu. Terima kasih. Nah, kamu juga ngatur sendiri kan tadi. Nah, terus nggak bisa diklik. Nah, akhirnya hilang. Salah, Bu. Males aku sama Apple itu aku udah pernah. Kenapa tuh? Ya apa ya? Nggak cocok.